Tenang saja. Aku akan tanggung jawab sama kamu. Kamu wangi sekali. Bau apa ini? Dorong. Sudah terlihat kepala bayinya. Selamat, ini bayi laki-laki. Awalnya dia harus dikirim ke ranjang Bapak Teguh, malah hamil anak Baskoro, bahkan hampir melahirkan. Dia cuma anak janda yang ditinggal. Kenapa dia lebih beruntung dari aku? Jangan khawatir, rumah sakit sudah kurus semuanya. Setelah dia melahirkan, kamu bawa anak ini pergi ke keluarga Baskoro untuk minta status. Kalian berdua putri dari ayahmu. Masa ayahmu mau demi dia bongkar kebohonganmu? Anak ini, dia lahir untukmu. Bapak Baskoro, sudah terungkap, wanita malam itu sedang melahirkan di rumah sakit di depan. Jika benar dia darah daging keluarga Baskoro, aku pasti akan memberinya status. Dengan anak ini, posisimu sebagai nyonya keluarga Baskoro akan aman. Ayo, cepat ke keluarga Baskoro. Berhenti. Kalian pikir pintu keluarga Baskoro semudah itu dimasuki? Suster, aku masih punya anak. Loh, maaf, putramu lahir dengan kondisi lemah tadi malam. Dia sempat menangis sebentar lalu meninggal. Bayi yang barusan lahir ini perempuan, sehat banget. Nak, ibu minta maaf ya. Berry, 2 tetes apel, 2 tetes leci 5 tetes. Mawar 3 tetes, peony 2 tetes, amber 1 tetes. Cheddar 2 tetes. Leci sebagai aroma utama. Ya ampun. Oke, tes selanjutnya. Meracik parfum langsung di tempat. Kualitas parfum harus kelas 1. Dan belum pernah ada di merek-merek terkenal. Waktu terbatas. 10 menit saja. 10 menit, kita disuruh meracik parfum orisinal, dan kualitasnya juga tinggi banget. Mana mungkin sih? Iya, mana mungkin sih? Ini mustahil banget. 10 menit, kelamaan. Mamaku cuma butuh 5 menit. Bapak Baskoro, kumohon, demi saya membanting tulang untuk perusahaan selama 30 tahun, maafkan saya nggak akan berani lagi. Maafkan saya nggak akan berani lagi. Baskoro. Setidaknya, aku dan ayahmu yang membangun perusahaan ini bersama. Berdasarkan senioritas, aku seumuran dengan ayahmu. Kenapa kamu berani memecatku? Urusan apa yang kulakukan gak perlu aku jelasin sama kamu. Urusan apa yang kulakukan gak perlu aku jelasin sama kamu. Kalau kamu gak pergi sekarang juga, tim pengacara grup Baskoro akan ngurus sampai tuntas. Sisa hidupmu kamu habiskan di penjara. Kamu? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Bapak Baskoro, Anda memecat Komisaris Chandra. Bapak Baskoro, Anda memecat Komisaris Chandra. Dewan Komisaris sangat keberatan. Gimana? Apa perlu Bapak jelasin ke mereka? Mereka semua nggak berguna. Si Chandra sudah ngerampok ratusan juta uang perusahaan. Dan nggak ada yang sadar, dan dia masih minta aku jelasin? Mending mereka semua pensiun aja. Baskoro, berhenti. Siapa yang membawanya ke sini? Jadi, kamu mau cariin ibu buat aku atau enggak?
Gilang, ayah sudah bilang padamu berkali-kali, kan? Ibumu sudah pergi ke surga. Dia sekarang jadi bintang di langit dan lihat kamu dari sana. Omonganmu itu cuma bisa nipu anak umur 3 tahun. Aku udah 5 tahun. Kalau hari ini kamu nggak cariin ibu buat aku nggak mau ngaku kamu sebagai ayah lagi. Gilang, kamu cari gara-gara, ya? Kamu jaga dia dulu. Aku naik dulu. Baik, Bapak Baskoro. Aroma yang unik banget. Dan sangat elegan. Dia cuma butuh 5 menit. Ini sulit dipercaya. Aroma ini. Dengan aroma wanita 5 tahun lalu itu. Sama persis. Bapak Baskoro, kok Bapak datang? Parfum ini, ibu yang buat? Melihat ekspresi Bapak Baskoro sepertinya sangat tertarik dengan wangi ini. Enggak, aku nggak boleh bilang. Ini dibuat oleh karyawan baru. Bikin kelihatan departemenku nggak mampu. Bapak Baskoro, ini varian baru racikanku, silakan dicoba, Bapak. Bagus. Departemen parfum bulan ini bonusnya 2 kali lipat. Nanti aku kabari HRD, kamu naik jabatan jadi manajer? Terima kasih, Bapak Baskoro. Terima kasih, Bapak Baskoro. Kami bakal kerja lebih keras lagi. Nadia, Mama mau urus daftar kerja. Kamu tunggu di sini, ya? Baik, Mama. Tenang saja. Aku nggak bakal nyasar. Pintar. Kakak. Kamu wangi banget. Wangi apa ini? Mana perempuan yang baru melahirkan itu? Posisi bayinya gak normal. Perempuan yang melahirkan itu pendarahan parah, meninggal. Setelah malam itu 5 tahun lalu, Tuan Besar tiba-tiba sakit parah. Aku gak sempat ngurus perempuan itu. Pas akhirnya aku nemuin dia. Dia melahirkan Gilang dan meninggal karena sulit melahirkan. Kalau dia gak meninggal, pasti aku kasih status yang pantas. Dan aku jadikan dia nyonya grup Baskoro. Bapak Baskoro, Tuan Muda lepas dari pengawasan. Apa? Nadia. Kakak. Ta'aruf, iya, biar aku yang bantu Baskoro ta'aruf. Sekarang orang dewasa. Bikin kami anak-anak pusing. Kamu juga mau ta'aruf? Ta'aruf. Kalau begitu, aku duluan. Ini papaku. Usia 29, tinggi 185, domisili lokal, tidak merokok, tidak minum alkohol, pekerjaan stabil, punya rumah dan mobil, belum menikah, punya 1 anak laki-laki, yaitu aku. Papa, ternyata kamu lebih cepat adaptasi dari aku, kalau orang tuamu. Nadia. Gilang. Mama di mimpiku, papi di fotoku. Mama, papa. Nadia. Mama, papa. Jadi, kalian berdua ngatur kencan buta buat kami? Gilang, kau mau dicubit, ya? Kenapa sih galak?
Bukannya aku mau ikut campur, cara mendidikmu ini ada sedikit masalah. Aku? Enggak. Papa galak banget, jangan bentak mama, jangan marahi kakak. Aku enggak bentak. Anak-anak, aku tahu kalian bermaksud baik, kami hargai niat kalian. Tapi kita sekarang orang asing, dua orang yang tidak saling kenal, masa bisa hidup bareng, iya kan? Aku tahu kamu pasti kangen banget sama mama kamu. Tapi tante bukan. Kamu itu mama di mimpiku itu kayak kamu. Aku mimpi papa juga seperti kamu. Anak ini keterlaluan banget. Mama, kamu mau tahu apa? Aku bisa cerita semuanya. Namaku Gilang, ulang tahunku 10 Juni, darah langka. Kebetulan sekali, Nadia juga ulang tahun 10 Juni, juga darah langka. Kalau anak itu selamat, pasti segemas dia. Hah? Lagi mikir apa? Ibunya anak ini, Komplikasi persalinan? Saat melahirkannya, dia meninggal. maaf ya. Gilang, pulang. Enggak. Halo, Wulan, maaf ya, permohonan pindah TK Nadia semuanya ditolak. apa? Kenapa? Karena kondisi keluarga Nadia, yang merupakan ibu tunggal, sekolah khawatir dengan lingkungan tumbuhnya. Aku sudah bicara dengan kepala sekolah, tapi percuma. Sekarang satu-satunya cara adalah mencari seorang papa untuk Nadia, meski cuma status saja. Halo. Ayo kita menikah. Cih, Jangan lihat. Gak apa-apa kok, mama akan cari papa lain untukmu. Kecil-kecil udah pintar. Mau apa kamu? Jangan coba-coba bikin drama mogok makan ayahmu, gak gampang diperdaya. bilang aja syarat apa yang kamu mau biar kamu mau nikah sama mama. Syarat apapun gak bakal kamu baru pertama kali lihat dia. Kamu bisa bedain orang baik dan jahat, terus suruh aku nikah sama dia, gak bener kamu? Bukannya kamu selalu mau kakek kasih modal ke kamu. Kalau kamu setuju nikah sama mama, aku bakal bantu. Gilang, kamu terlalu percaya diri. Soal modal, aku udah minta ke kakek berkali-kali tapi dia gak setuju. Kenapa dia harus setuju sama kamu? Ada apa, cucu kesayangan kakek? Kakek, aku minta 1 miliar, boleh? Tentu saja boleh. Kapan kamu butuh? Kakek suruh bank siapkan. Kakek cuma minta satu syarat. Kamu harus pulang ke rumah tua makan bareng kakek. Baik, kakek. Tuan besar keterlaluan, aku udah minta setengah tahun gak dikasih. Bocah kecil telepon sekali beres. Gimana? Kamu setuju? Gak setuju, cuma 1 miliar ayahmu, punya banyak cara. Mau apa lagi kamu? Telepon kakek biar dia transfer semua saham perusahaan ke paman, gak ada yang buat kamu. Kamu berani? Dasar anak durhaka. Bukannya itu yang kamu ajarin? Di bisnis, pukul ular di kepala. Aku ajarin buat kamu pakai lawan aku. Baik, aku setuju. Tapi, kamu juga harus setuju. Jangan bilang dulu ke dia siapa kita sebenarnya. Kalau ternyata dia punya maksud buruk, aku langsung cerai. Kamu jangan ngamuk. Setuju. Nadia, di sini beres. Maaf, Wulan. Aku gagal melakukan apa yang kamu minta. Masa aku salahkan kamu? Aku sudah terlalu lama meninggalkan Nancheng. Tiba-tiba kembali. Tidak siap sebelumnya. Itu semua gara-gara pria sialan itu. Oh ya, apa kamu tidak ingin mencari dia? Minta dia bertanggung jawab?
Jangan bicarakan kejadian dulu lagi. Dulu Kiao Xiao memberiku obat. Aku dalam keadaan linglung. Aku ingat betul. Orang itu bilang dia akan bertanggung jawab. Tapi aku di hotel, menunggunya sebulan. Dia tidak pernah muncul. Kalau aku bisa menemukannya lagi, pasti aku. Lalu kamu masih ingat? Apa ciri khas pria itu? Sudah lama sekali. Masa aku masih ingat? Oh iya, Aku ingat. Di bahunya sepertinya ada bekas luka. sudahlah. Sekarang pikirkan saja. Bagaimana cara mengurus sekolah Nadia? Katak berkaki 4 susah dicari. Pria berkaki 2 banyak di mana-mana. Tenang saja, aku sudah mendaftar di semua situs jodoh. Beberapa hari lagi mulai kerja di departemen parfum grup Baskoro. Aku cepat selesaikan urusan ini. Cari pria untuk dinikahi, kan? Gampang. Umur 28 agak tua ya. Kok bawa anak bawang? Aku meski sudah nikah 3 kali, punya 2 anak laki-laki. Tapi aku ingin cari wanita yang murni dan bersih. Kamu mungkin tidak pantas untukku. Kok pakai rok? Sengaja pakai untuk menggoda aku? Di zaman dulu, ini tidak sopan. Bisa dimasukkan keranjang babi. Aku tidak masalah dengan umurmu, tapi kamu harus memberiku 3 anak. 2 di antaranya harus laki-laki. Situs jodoh macam apa ini? Jodoh apa yang diberikan padaku? Aku minta refund. Refund. Halo, Maaf, tidak jadi. Sayang sekali, aku sudah lama memperhatikanmu. halo. Halo, kalau begitu perkenalan dulu. Kakak Gilang, kenapa belum bawa papa ke sini? Kakak Gilang, kenapa kamu belum membawa papa ke sini? Tenang, tenang, kita sudah hampir sampai. Gilang. Kapan kamu menambahkan WhatsApp? Urusan kami anak-anak, kalian orang dewasa jangan ikut campur. Om Zhang, cepat sedikit. Siap. Baik, saya sudah kurang lebih memahami situasi Anda. Nah, WhatsApp kita sudah ditambahkan. Hari ini cukup sekian dulu. Apa yang terburu-buru? Bukankah hari ini seharusnya lanjut ke acara berikutnya? Maaf, saya masih ada urusan. Anak saya masih menunggu di rumah. Kamu sudah punya anak? Pura-pura jadi wanita baik-baik? Ikut aku akan membawamu bersenang-senang. Lepaskan, aku bilang sekali lagi. Ayo dong. Nadia, Kamu pura-pura apa? Kamu gila? aku akan membuatmu juga bersenang-senang. Biar kamu main tangan. Biar kamu main tangan. Biar kamu main tangan. Biar kamu main tangan. Pergi. Kencan sama 4 orang dalam sehari. Sepertinya kamu sangat ingin menikah. Papa, kamu salah paham sama mama. Mama menikah karena aku masuk TK makanya cari suami. Ternyata demi anak juga. Papa, nikahlah dengan mama. Jadi kamu punya aku sebagai putri kecilmu. Nadia, Om itu bukan papa. Ayo kita pergi dulu. Tunggu. Karena demi anak, aku bisa jadi ayahnya. Tapi aku tidak punya uang, jadi tidak bisa memberi mas kawin. Penipu. Tidak apa-apa. Lagi, aku tidak punya mobil dan rumah. Aku tidak punya mobil dan rumah. Anjing aja geleng-geleng kepala. Tidak apa-apa, aku punya rumah tua. Kalau kamu tidak keberatan, kita bisa tinggal bersama. Aku tidak perlu mas kawin. Mobil juga tidak kupakai. Mama masih terlalu polos. Lagi, aku alergi sama perempuan, jadi setelah menikah, kita harus tidur terpisah. Itu bagus sekali. Aku juga tidak berniat tidur dengan orang lain.
Oh ya, namaku Wulan, pekerjaanku pembuat parfum. Maksudnya, meneliti parfum. Kalau kamu? Namaku Fugui. Pekerjaanku tukang reparasi. Hore, aku punya papa. Nadia, ayo kita main ke sana, baik? Sebenarnya mereka cukup berjodoh. Ulang tahun sama, dan sama-sama darah langka, hubungan mereka juga baik. Ya, benar-benar kebetulan, aku terhadap anak ini juga punya perasaan khusus. Begini, karena sudah menikah, aku ingin bicara beberapa hal, boleh? Silakan. Kamu gaji sebulan berapa? Akhirnya ketahuan ya maksudmu. Tergantung ada proyek atau tidak. Rata-rata sekitar 3-4 ribu. Oh. Begini, kita sudah menikah. Harus hidup dengan tenang, kan? Lihat gajimu setiap bulan. Lihat gajimu setiap bulan. Bahkan tidak cukup untuk membeli gilang dan baju yang kamu pakai ini. Tentu aku mengerti, pria butuh gengsi. Tapi kita juga harus memikirkan keluarga kecil kita, kan? Pakai uang sesuai kemampuan. Berpakaian sederhana tidak memalukan, asal bersih dan rapi, setuju kan? Ah, iya kau benar. Sebenarnya baju ini pinjaman, kau bilang harus sederhana dan hemat. Kalau begitu, aku tidak akan memakainya lagi. Oh, iya. Ini, pegang. Terima kasih. Mau menjadi papa Nadia, uang di dalamnya tidak banyak, tapi ini bukti kesungguhanku hidup bersamamu. Kalau kamu kekurangan sesuatu, ajak Gilang untuk beli. Oh, aku tahu, seharusnya aku yang menemani kalian, tapi sore ini aku harus ke departemen parfum grup Baskoro untuk pendaftaran kerja, jadi kalian pergi sendiri saja. Grup Baskoro. Kena cium. Kena cium. Nadia. Nadia, aku titip ya sore ini. Aku pergi dulu. Oh, Aneh, aku ternyata tidak alergi. hei, jangan gerak. Parfum ini sekarang sudah kami gunakan di produk kapsul kami di produksi massal. Kamu siapa? Tidak kusangka parfum yang kubuat sudah diproduksi secepat ini. Grup Baskoro efisien sekali. Halo, aku Wulan. Hari ini aku datang untuk melapor. Kak, sudah janjikan posisi parfumeur itu untukku. Ya iyalah, sudah tahu. Nanti aku orang itu akan pecat. Kak, yang paling berkuasa. Tapi kau direktur grup Baskoro yang ternama, seluruh departemen parfum semua kau yang putuskan. Di daftar kami tidak ada nama Wulan. Masa tidak ada? Ibu salah lihat, formulir pendaftaran yang baru kuisikan. Wulan, kau berani kembali? Ini grup Baskoro. Dia datang untuk apa? Apa dia tahu? Kejadian 5 tahun lalu. Aku tidak seperti orang tertentu yang setiap hari hanya melakukan hal-hal curang. Kenapa aku tidak berani kembali? Kau tahu ini tempat apa? Kau datang untuk apa? Halo, manajer Surya, aku Wulan. Sudah janji dengan Anda hari ini datang untuk melapor. Sepertinya dia hanya masuk secara kebetulan. Tidak boleh. Aku tidak bisa biarkan dia di sini. Cepat atau lambat akan ketahuan. Parfum yang dia buat sebelumnya sangat disukai Bapak Baskoro. Jika dia tinggal, hanya akan menjadi ancaman bagiku. Soya ingin posisi ini. Kebetulan aku memberi bantuan saja. Maaf ya, pendidikanmu tidak sesuai standar perusahaan kami, jadi kami tidak bisa menerimamu. Formulir pendaftaranmu sudah dibatalkan. Dengar, cepat pergi. Di informasi lowongan grup Baskoro, tertulis jelas, untuk posisi pembuat parfum, tidak lihat ijazah, yang dilihat bakat dan usaha. Karena aku sudah tanda tangan formulir, setidaknya beri aku masa percobaan 3 bulan. Kalau tidak mampu, aku sendiri yang akan pergi. Kalau tidak, kau harus beri alasan pemecatan yang masuk akal. Terima kasih mau menjadi ayah Nadia.
Kalau kamu kurang apa-apa, ajak Gilang saja beli. Bapak Baskoro, Tuan Muda dan si kecil, sudah saya atur. Siapa si kecil itu? Oh, putriku. Apa? Aku sudah menikah. Istrinya dari keluarga mana? Perlu saya siapkan rumah baru dan jamuan pernikahan? Tidak perlu, aku tinggal di rumahnya. Kau menantu yang tinggal di rumah istri? Bukan hanya itu, aku juga hidup dari uang istri. Kau tidak punya urusan penting denganku? Oh iya, aku mau lapor sama Bapak. Kemarin, ada yang datang wawancara jadi pembuat parfum. Dia sudah lulus semua tes profesional di perusahaan kita. Departemen parfum nggak suka karena dia nggak lulus kuliah. Mau pecat dia. Benar-benar sekumpulan orang bodoh, bukankah sudah kubilang, pembuat parfum boleh tanpa ijazah? Berani-beraninya mereka melawan perintah. Coba lihat, apakah mau memberontak? Wulan, kau benar-benar tebal muka. Direktur Surya sudah bilang jelas, tidak mau kau. Kau masih ngotot tidak pergi. Wulan, cepat pergi. Grup Baskoro punya standar penerimaan sendiri. Hanya yang seperti Xiao, lulus universitas, dan berpengalaman membuat parfum, baru bisa menjadi karyawan kami. Sejak kecil dia tidak pernah belajar. Pengalaman apa yang dia punya? Bagaimanapun, kau tidak punya ijazah universitas. Dari satu hal itu saja, kau tidak mungkin masuk grup Baskoro. Aku saranin, kalau tahu diri, cepat pergi. Kalau tidak, aku panggil satpam. Kalian benar-benar tidak tahu balas budi. Parfum yang saya buat saat wawancara, sudah diproduksi massal oleh kalian. Kalian bahkan masih berpura-pura tak kenal, dan mengusirku, seenaknya. Kau ngomong ngawur apa? Yang kau buat itu semua barang rongsok, kami sudah membuangnya. Iya. Wulan, kau ini, setelah punya anak beberapa tahun, pikiranmu jadi tumpul, grup Baskoro yang besar, masa mau menerima barang rongsok darimu? Ini jelas aku yang membuatnya saat wawancara. Kau bilang itu milikmu, jadi itu milikmu gitu? Kau orang kampung, bisa bikin parfum apa? Kami semua bisa buktikan, parfum ini adalah buatan Direktur Surya. Benar kan, semuanya? Benar, ini buatan Direktur Surya kami. Iya betul, jangan di sini cari-cari masalah, cepat keluar. Hari ini sungguh membuka mataku, kalian sampai bisa membalikan fakta dengan tidak tahu malu. Yang membalikan fakta adalah kamu. Aku sudah mewawancarai banyak orang, baru kali ini bertemu orang setebal muka sepertimu. Cepat pergi. Baik. Karena kau bilang parfum ini buatanmu, bisakah kau sebutkan dengan tepat resep parfumnya? Bapak Baskoro, di depan itu. Kau tidak bisa menyebutkannya? Karena parfum ini aku yang membuatnya 5 tahun lalu, untuk dipakai sendiri. Kalian tidak punya resep, meski diproduksi massal, pasti tidak bisa membuat aroma yang persis sama. Parfum ini buatannya 5 tahun lalu. Kalau begitu, siapa dia? Satpam, usir orang ini. Kalian perusahaan yang tidak bisa bedakan benar salah, aku juga tidak sudi di sini, aku muak. Kamu? Kamu di sini? Bapak Baskoro. Bapak Baskoro. Bapak kok datang? Bapak Baskoro. Bapak Baskoro? Bapak Baskoro Bapak Baskoro. Bapak Baskoro, mata Bapak. Ku dengar kalian di departemen parfum, mau pecat seorang karyawan yang unggul, apa yang kukatakan kalian anggap angin lalu, ya? Aduh, bukan begitu, ini yang namanya Wulan, dia mencuri resep departemen parfum. Aku mencuri resepmu? Besarmu kamu. Jika grup Baskoro semuanya orang tak berguna sepertimu, aku juga tidak sudi berada di sini. Apa benar dia? Mungkinkah? Aku harus menyelidikinya. Kamu? Dia yang mencuri resep kita, semua lihat, kan? Jangan percaya dia. Ada apa? Kenapa mereka semua panggil Bapak Baskoro? Nanti aku jelaskan. Bapak Baskoro dia. Sudah. Karena kalian berselisih seminggu lagi perusahaan akan mengadakan kompetisi peracik parfum, nanti kalian langsung meracik di tempat resep itu milik siapa, sekali coba akan tahu. Bapak Baskoro. Bukankah kamu bilang itu kamu yang meracik? Kebetulan kamu dan Wulan Ayo berlomba,
Siapa yang bisa meracik resep yang persis sama, itu membuktikan orang lain berbohong, aku akan hukum berat. Bapak Baskoro, Selama ini, Wulan tetap bekerja di Departemen Parfum. apa masalah dulu diketahui Bapak Baskoro? Tidak, aku harus cari tahu, jangan sampai Wulan wanita itu hidup enak. Bapak Baskoro, bagaimana Bapak bisa membiarkan orang keji bekerja di Departemen Parfum kita? Tidak dengar ucapan Bapak Baskoro? Tidak ada kerjaan ya? Cepat kembali kerja. Tri, Kamu Bapak Baskoro. Bilang, siapa kamu sebenarnya? Kenapa kau bohong padaku? Ah, aku? Masa sih? Mereka semua panggil aku Bapak Baskoro, sebenarnya karena apa? Katakan, Apa sebenarnya? karena apa sih? Kenapa aku jadi Bapak Baskoro? itu tentu karena dia dengan Bapak Baskoro, wajahnya persis sama. Sampai sekarang, kami tidak akan menyembunyikan lagi. Nona Kiau, sebenarnya Bapak Baskoro yang asli. Karena kehidupan pribadinya terlalu tidak sopan, terkena penyakit di bagian itu. Sekarang sedang dirawat di luar negeri. Kalau hal ini sampai diketahui media, harga saham perusahaan kita pasti akan terpengaruh. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa, jadi kusuruh dia menggantikan sementara. Kebetulan sekali ya. Benar. Kalau tidak percaya, lihat, ini Bapak Baskoro yang asli. Mirip kan? Siapa sangka, foto balas dendam bos lembur, ternyata ada di sini, berguna. Benar-benar mirip. Mana mirip? Aku pikir. Itu. Tepat karena asisten Tirta meminjamkan baju mahal ini padaku, jadi mirip. Bukankah kamu tanya aku baju ini dari mana? Itu punya Bapak Baskoro. Sebenarnya bajuku ini adalah pinjaman. Benar. Ini adalah rahasia grup Baskoro. Kamu harus rahasiakan ini ya. Setelah berhasil, akan memberi kalian imbalan yang sangat besar, oke? Oh, jadi begitu. Benar, ternyata demi uang, padahal kukira aku salah paham padanya. Apa yang kamu tertawakan? Buka baju. Mau apa? Jangan banyak omong. Kalau tidak lepas, aku akan bertindak. Ini masih siang bolong, mau apa? Diam. Baju dan celana, jam tangan dan dasi, dan sepatu. Masih ada? Sisanya milikku. Barang-barang sudah dikembalikan. Soal berpura-pura jadi Bapak Baskoro, kami tidak mau lagi. Kenapa begini? Tenang saja. Setiap sen yang seharusnya untukmu, akan kami berikan. Jadi, Barang-barang Bapak Baskoro seringkali ratusan juta hingga miliaran, tergores atau terbentur. Kami tidak mampu menggantinya. Jangan kau remehkan suamiku yang tidak berpendidikan. Jika perusahaan terjadi masalah, bisakah kau jamin tidak menjadikannya kambing hitam? Fugui, ayo kita pergi. Ternyata dia palsu. Wulan, kulihat kau bisa sombong sampai kapan? Tidak kusangka, pakaian ini meski tidak mahal, tapi saat dipakai, sangat nyaman. Kenapa? Apa kau menganggap dirimu Bapak Baskoro? Fugui, kita tidak perlu berpura-pura jadi orang lain. Asalkan kita bekerja keras, kita pasti bisa hidup dengan baik. Semangat. Semangat. Tapi berkat kamu juga, hari ini berpura-pura jadi Bapak Baskoro, aku bisa masuk ke perusahaan. Tenang saja, aku pasti bisa membuktikan diriku. Wulan, kau yakin saat itu kau hanya melahirkan satu anak, Nadia? Maaf, semalam putra ibu lahir dengan kondisi lemah bawaan. Dia menangis 2 kali lalu meninggal. Ya, saya hanya melahirkan satu anak, Nadia. Oh.
Gilang dan Nadia seharusnya sudah hampir pulang. Saya akan memasak. Hari ini biar kalian mencicipi masakanku. Kamu bisa memasak? Kalau tidak masak, mau makan apa? Apa kau bersama Gilang tidak pernah masak? Kami biasanya diantar oleh catering. Kalian makan makanan delivery setiap hari. Astaga, bagaimana sih jadi ayah? Makanan delivery mahal dan tidak sehat. Kau setiap hari membuat Gilang makan makanan seperti itu. Pantasan Gilang bilang kalau bercerai, ikut aku daripada ikut dia. Apa yang kau katakan? Tidak ada. Mulai sekarang, makanan Gilang aku yang urus. Hari ini aku buat Gilang makan lebih enak. Anak nakal ini, nanti kalau pulang, aku pukul dia. Apakah dulu itu benar-benar kau? Aku pasti akan menyelidiki. Kejutan. Dasar anak durhaka. Kau tega mau orang tuamu dikunci di luar? Siapa itu? Ah, bukan siapa-siapa. Kok kalian datang? Mau apa sebenarnya? Itu yang harus aku tanyakan padamu, dasar kurang ajar. Menikah tidak bilang ke keluarga. Kalau bukan karena cucuku membawa cucu perempuanku pulang, kami tidak akan tahu. Masalahnya tidak seperti yang kalian kira. Jangan bikin ribut. Begini saja, kalian pulang dulu. Nanti, aku akan jelaskan. Tidak bisa. Omong kosong. Menunggu kamu, sampai aku mati juga tidak akan dapat. Aku mau masuk lihat menantu. Kamu mau kasih atau tidak? Kalian ini. Mama, kami bawa kakek dan nenek untuk melihat Mama. Ada apa sih? Orang tua datang kok nggak bilang. Bilang dulu. Aku sama sekali tidak siap. Aku juga baru tahu. Mama, kapan makannya? Aku lapar banget. Datang. Ayo makan, makan. Mama, aku belum pernah makan makanan seenak ini. Aku ingin selalu bersamamu. Juga dengan Nadia. Ah, nggak segitunya. Makan pelan-pelan. Gilang, kalau suka, Mama akan masak setiap hari untukmu. Kamu Wulan, ya? Terima kasih mau menikahi anak nakal ini. Tadinya aku pikir dia seumur hidup akan sendirian sampai tua. Tidak menyangka, dia tidak tahu dapat hoki apa bisa menikahimu. Istri sebaik ini, dan memberiku cucu kecil Nadia yang manis. Aku sudah bahagia, mati pun puas. Ibu. Apa maksudmu puas? Tidak akan puas. Diam. Tante, Anda terlalu berlebihan. Masih panggil tante? Ibu. Ya. Bapak. Aku hari ini sangat senang. Bukankah kamu sudah siapkan hadiah pertemuan? Cepat, suruh orang bawa masuk. Lihat ini aku sengaja mengundang seluruh dunia desainer perhiasan top yang dirancang khusus untukmu. 1 set perhiasan. Dan ini, bukankah kamu suka meracik parfum? Ini semua mengandung bahan wangi mahal. Ibu? Wulan tidak tahu identitas asliku. Jika kamu tidak mau anakmu lajang seumur hidup, Jangan mengacau. maaf ya. Sebelumnya takut kalau ketahuan aku menyamar sebagai Bapak Baskoro, jadi suruh papa dan ibu ikut akting. Tidak menyangka aktingnya kelewat batas. Ini semua barang pasar malam. Barang pasar malam. Tidak terlalu berharga. Apa barang pasar malam? Ini semua. Aduh, dasar anak nakal. Omongan seperti itu, siapa yang percaya? Barang pasar malam, aku suka kok. Hah? Ibu, kamu hebat banget. Barang pasar malam bisa dapat barang bagus seperti ini, tidak mudah. Apa aku salah bicara? Tidak, tidak salah. Kalau suka, bawa masuk saja. Ayo, bawa semua masuk. Kamu, anak nakal, kamu dapat keberuntungan apa?
keberuntungan sebaik ini, dapat istri sebaik ini. Aku membereskan sebentar. Papa Ibu duduk dulu. Ya, baik, kamu masih melongo? Pekerjaan ini untuk dilakukan menantu? Wulan, aku bantu kamu. Mulai. Siap. Papa, Mama, terima kasih sudah mau menerimaku dan Nadia. Ah, jangan bilang begitu. Kamu ini adalah menantu terbaik di dunia. Terima kasih, Ibu. Selain ibu kandungku, Anda orang pertama yang memujiku seperti ini. Ini sedikit dari kami. Meski tidak banyak, tapi kami akan berusaha, nanti pasti bisa menghasilkan uang membuat kalian menjalani hari yang lebih baik. Baik, baik, baik. kakek, aku ngantuk. Aduh, sudah larut begini, cucuku sudah ngantuk, semua salah kakek dan nenek yang tidak perhatikan waktu. Sekarang, ayo pergi dengan kakek nenek pulang bersama, ya? Papa, Mama, sudah larut begini kalian ini. Ah, apa sih? Cucuku suka tinggal bersama kakek dan nenek, tidak boleh? Heboh banget. Tapi mereka terlalu nakal. Seharian seperti monyet lumpur mandi dan cuci baju lagi. Aku khawatir kalian kelelahan. Aku tahu. Kalau kotor, cuci pakai kapsul deterjen, jadi wangi. Aduh cucuku sayang pintar sekali. Mama, jangan khawatir. Kan masih ada aku. Aku akan membantu kakek dan nenek menjaga adik bersama. Kalau begitu sudah putus, 2 cucu ini aku bawa, kalian suka-suka aja. Kalau kau berani pergi malam ini kupatahkan kakimu. Kalian berdua harus patuh, jangan menyusahkan kakek dan nenek ya. Baik. Aku belum kenyang. Tunggu. Dang mie kuah tulang babi spesial. Wangi sekali. Aku sadar, masakanmu lumayan enak ya. Kenapa sebelumnya aku merasa keahlian ini tidak terlihat? Kalau dipaksa, jadi bisa dulu aku sendirian membawa Nadia semua harus sendiri. Lalu orang tuamu? Waktu aku masih kecil, ibuku sudah meninggal. Kemudian ayahku menikah lagi. Punya keluarga baru, mungkin tidak ingin bertemu aku. Kenapa kamu lihat aku seperti itu? Sudah berlalu? Sekarang aku hebat dan juga punya Gilang dan Nadia yang lucu sekali, apa tidak membuat iri? Kalau aku, Kamu kan ayahnya Gilang. Tentu aku akan lindungi kamu. Tapi aku peringatkan, jangan menipu aku. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. masalah yang dulu, kalau mereka tidak bilang selidiki satu persatu. Maaf ya, aku tidak sengaja malam ini. Malam ini kamu tidur di kamarku. Ah, cepat amat. Bukan maksudku begitu. Maksudku, tempat tidur Nadia kecil. Kamu tidur di kamar utama. Aku tidur di kamar Nadia. Nanti kalau mereka pulang, kita cari jalan keluar. Oh. Tidur. Ah, apa yang kupikirkan? Ini aromanya. Ah. Ranjang. Maaf ya, orang tuaku. Di sebelah masih ada ranjang, aku tidur di sofa saja. Kita begini apa nggak enak? Apa yang tidak enak? Cucu manismu, sudah kubilang. Anakmu itu masih mau tes kepribadian orang. Sampai kapan lagi? Kamu nggak apa-apa. Aduh. Mereka bahkan sofa pun tidak dilewatkan. Anu minyak esensial juga bisa meredakan sakit pinggang. Mau kupijat? Tidak usah, aku tidak apa-apa.
Aha, Kamu buka sendiri atau kubantukan? aku sendiri. Ternyata suami dadakan ini, badannya lumayan juga. Dibandingkan dengan pria bajingan itu dulu, cih, sial. Buat apa mikirin dia, kalau begitu aku mulai. Apakah itu kau? Ah, Apa yang ingin kamu lakukan? apa yang ingin aku lakukan? Kamu yang memelukku. Lihat baik-baik. Ini selimutku. Tempat tidurnya terlalu kecil. Kamu, Hei, waktu sudah hampir habis. Kamu tidak pergi kerja? Aku benar-benar tidak perlu mengantarmu? Soal kejadian semalam. Sebelum semuanya jelas, jauhi aku. Hei. Benar-benar wanita yang berubah-ubah. Kemarin masih bilang, kamu cantik pakai apapun. Sekarang aku dianggap monster. Apa karena akhir-akhir ini terlalu sering begadang? Hei, apa yang kamu lakukan? ternyata kamu pencurinya. Hari pertama kerja sudah terlambat. Kamu pikir dengan punya koneksi masuk perusahaan, kamu bisa berbuat seenaknya? Pertama, aku masuk tepat waktu. Sesuai aturan perusahaan, itu tidak dianggap terlambat. Kedua, aku bukan pencuri. Kemarin Bapak Baskoro juga sudah bilang, seminggu lagi, pasti akan terbongkar. Bapak Baskoro, kamu benar-benar menganggapnya pelindungmu. Bagaimana kalau semua orang tahu? Apa yang kamu sebut pelindungmu itu hanyalah seorang palsu. Apa reaksi mereka? Direktur Surya. Aku ingat, promosi penjualan di lapangan. Sepertinya masih kekurangan orang, aku pikir Wulan pasti sangat bersedia pergi. Kenapa diam saja? Cepat pergi. Kau pikir ini bisa membuatku mundur? Mana mungkin? Wangi sekali. Ya, aromanya unik. Coba lihat. Halo, boleh lihat? Ini kapsul deterjen dari perusahaan kami. Setiap aroma bisa dicoba. Nak, tadi malam, kamu dengan Wulan? Berapa kali? Anak-anak jangan dengar. Ibu, Gilang dan Nadia ada di sini. Apa yang kau katakan? Hahaha. Oh, aku lupa sebentar. Ibu, ini kan demi kebaikanmu. Ibu, urusanku aku tahu. Jangan ikut campur. Dasar anak durhaka. Aku ibumu. Kalau bukan aku, siapa lagi? Aku bilang padamu, Wulan gadis yang sangat baik. Jika sampai kau lepaskan, mulai sekarang, kita putus hubungan. Aku tahu. Bukankah dia bekerja di departemen parfum? Kenapa dia promosi di sini? Hei, bocah nakal. Apa kau dengar kata ibumu? Ibu, urusanku aku yang atur. Oh, ya, itu.
Aku dengar ada toko perhiasan yang baru masuk stok perhiasan. Maukah kau lihat? Kebetulan, pilih beberapa untuk menantumu. Hehe. Akhirnya kau sadar juga, ya? Baik, aku pergi sekarang. Tapi, Nenek, pergilah. Aku dan adik nanti pulang dengan papa dan menunggumu. Ya, aduh, baiklah, dua cucu kesayanganku. Nenek pergi sekarang. Untuk ibumu, pilih perhiasan terindah. baik. Dadah-dadah. Halo? Wulan, bagaimana kerjamu hari ini? Tentu saja, aku terbiasa. Sekarang aku di grup Baskoro, menikmati AC dan minum kopi, sangat nyaman. Kamu, di mana? Sudah selesai kerja? Aku di kota selatan, hampir selesai. Coba periksa untukku. Grup Baskoro kita kapan? Sampai kekurangan karyawan sampai seorang ahli parfum harus promosi di jalan? Gilang, Nadia, kalian ingin bersama papa mengantar bekal untuk ibu? Mau. Oh, baik. Tunggu sebentar. Terima kasih atas kepercayaannya. Semoga hari menyenangkan. Terima kasih. Dasar memang menyebalkan. Bekerja rendahan saja senang. Kamu datang lagi mau apa? Tentu saja buat lihat tawa kamu. Wulan, kamu yang belum lulus kuliah, perempuan yang punya anak di luar nikah, harus selamanya tinggal di selokan dengan tenang, bukan malah bermimpi bangkit. Kamu selesai bicara? Kalau selesai, pergi sana. Kenapa marah-marah begitu? Aku datang mencarimu tentu ada urusan. Aku mau resep parfummu. Ngimpimu. Qiao Xiao, jangan keterlaluan. Bahkan jika kalian pecat aku tetap tidak akan memberikannya padamu. Aduh, keras sekali ya. Oke, tapi entah suamimu yang menyamar sebagai Bapak Baskoro ketahuan, apakah akan membuatmu kehilangan pekerjaan dan tidak bisa bertahan? Kamu, Mama, kalian kok datang? kami bersama papa mengantarkan makan siang untukmu. Wulan, kamu tidak hanya mencari yang palsu, tapi juga bawa beban. Kamu kecanduan memungut sampah. Kamu bilang siapa sampah? Ini yang kamu bilang kopi AC? Wulan, tenang aja. Siapapun yang menyakitimu, pasti kubuat dia menanggung akibatnya. Bukannya sudah bilang tidak akan. Kamu juga menyamar sebagai Bapak Baskoro, kecanduan, ya, lagi pula bikin aku menanggung akibat. Kamu pikir kamu siapa? Wulan, seleramu cari laki-laki tetap jelek seperti biasa. Jangan kau bicara buruk tentang papa dan mamaku. Kalau bicara lagi, aku akan mengusirmu dari grup Baskoro. Dari mana datangnya bocah kecil, berani teriak-teriak padaku? Awas aku pukul kamu. Papi, wanita jahat itu mengganggu mama dan mau pukul aku. Kalau kamu tidak turun tangan, istri dan anakmu akan meremehkanmu. Aku tidak mau kakak dipukul. Kamu, Qiao Xiao, kamu masih mau menyakiti anak? Apa kamu masih manusia? kenapa kalau aku pukul? Wulan, jangan pura-pura. Cuma seorang anak tanpa ibu yang jadi beban. Diam. Gilang sekarang adalah anakku, bukan beban. Akulah ibunya. Wulan, aku lawan kamu. Baiklah, Kamu memakiku, biarlah. Masih berani memaki anakku? hari ini aku tidak akan berhenti memukulmu sampai ibumu sendiri tidak mengenalimu. Namaku bukan Wulan. Lepaskan aku, lepaskan. Cukup, Wulan, cukup, Wulan. Sudahlah, Wulan. Jangan halangi aku, hari ini aku harus memberinya pelajaran. Wulan. Berhenti, kakak Wulan memukulku, cepat pecat dia.
Ternyata grup Baskoro seorang direktur kecil kekuasaannya sebesar ini. Tidak hanya bisa seenaknya memindahkan karyawan tapi juga bisa seenaknya memecat orang. Bukan begitu, Bapak Baskoro, Anda salah paham. Bapak Baskoro, apaan sih? Dia cuma diam. Bapak Baskoro, hari ini semua ini salahku, nanti aku akan memecat Wulan. Kakak, Tunggu. Karena Nona Kiao bersikeras mengatakan dirinya kemampuannya di atas rata-rata. Kalau begitu, pekerjaan promosi lapangan ini kau lakukan saja. aku? Dan Direktur Surya menemaniku. Baik. Terima kasih Gilang. Benar, orang jahat harus dihadapi orang jahat. Lega rasanya. Tapi bukankah kau berjanji untuk tidak berpura-pura menjadi Bapak Baskoro? Bagaimana kalau ketahuan? Kau khawatir padaku? Kau ayah Gilang, tentu aku khawatir padamu. Lelah, ya? Nih, lihat apa yang kubawakan untukmu. Kau belum menjawab pertanyaanku. Mama, jangan khawatir. Sebaiknya kau coba dulu, papi khusus untukmu membuat bekal cinta. Iya, cobalah. Kalian benar-benar kecil-kecil cabai rawit. Ya, aku tidak tahu kau suka makan apa, jadi kusiapkan semuanya. Kau pikir aku ini babi? Ini habis berapa banyak uang? Oh itu. Aku lihat toko di sana sedang promo, jadi aku beli sekalian, tidak mahal. Benarkah? Kalau begitu hari ini aku harus benar-benar mencicipinya. Ya ampun, ini enak banget. Terima kasih ya. Setelah ibuku meninggal, kau orang pertama yang peduli apakah aku lapar. Hari ini aku akan menghabiskan semua ini. Mama, kami juga mau makan. Baik. Ayo. Haha, enak tidak? Ayo, Gilang. Kau bisa lihat produk kami. Ini juga bagus. Wulan, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Maaf, saya ke toilet sebentar. Nanti Ketua Dewan Komisaris Grup Baskoro dan istri Ketua Dewan juga akan datang. Kalian semua harus hati-hati, layani mereka dengan baik. Ketua Dewan Komisaris Grup Baskoro. Kenapa tidak angkat telepon? Ayah dan ibu ada di sini? Ah, celaka. Bapak Baskoro dan istri bersedia datang sendiri benar-benar membuat tempat ini bersinar. Silakan duduk semuanya. Sekarang zaman anak muda. Kami para orang tua pantasnya di rumah menjaga cucu dan menikmati hari tua. Bu, untuk apa datang? Tentu saja untuk mendukungmu. Kamu dan Wulan baru menikah harus berbaur baik dengan Wulan. Jangan sampai grup orang tua yang sok tua ini membuang waktumu. Bu, Sungguh membuat frustrasi. Apa yang mereka lakukan di dalam sana? Bapak Baskoro, saya yang salah sebelumnya. Sekarang saya hormat kepada kalian, semoga kalian memaafkan kesalahan saya. Bapak Baskoro. Dia benar-benar membawa ayah dan ibu untuk berpura-pura bersama.
Kalau Bapak Baskoro kontrak kali ini, Apa yang membuatmu berpikir kau punya kesempatan untuk bekerja sama dengan grup Baskoro lagi? Tunggu. Tunggu sebentar. Baskoro. Bapak Baskoro bukan maksudnya begitu. Siapa kamu? Siapa yang memberi kau izin masuk? Keluar? Jangan teriak. Yang harus keluar adalah kau. Coba teriak lagi. Ah, semuanya? Perihal kontrak, kita masih bisa berunding, beri kita satu kesempatan lagi, semoga lain kali, kalian semua menunjukkan itikat baik. Kita akhiri sampai di sini hari ini. Baik. Ayo, ayo, ayo. Fugui, bukannya kita sudah sepakat, tidak lagi berpura-pura jadi Bapak Baskoro, sekarang kau malah bawa orang tua, ikut main-main. Kalau ketahuan, orang tua juga ikut kena. Apa kau sudah pikirkan akibatnya? Ah, Wulan, sebenarnya. Diam kau. Ma, Pa, Fugui main-main sendiri, kenapa kalian ikut-ikutan? Kudengar hari ini yang asli, istri direktur utama juga ada di sini. Kalau ketahuan, gimana? Lihat Fugui juga percuma. Untung kali ini, mereka berhasil dibodohi. Tapi lain kali tidak akan semudah itu, mengerti? Baiklah, baiklah. Tumpangan gratis sekarang, semewah ini. Mungkin hari ini lagi hoki? Hah? Ma, Pa, bukannya kalian masih ada urusan penting? Pergi duluan ya. Iya. Kau, sikapmu bagaimana? Maaf, Ma, tadi aku. Aku mengerti, kau khawatir. Kami berdua yang tua, sudah keluarga, kenapa masih minta maaf? Terima kasih, Ma. Tapi ada beberapa orang, mau jadi pengecut. Aku lihat, nanti bagaimana ujungnya, hehe. Ah, kulihat hari sudah larut, kau tunggu di sini, aku ambil motor listrik dulu. Entah masalah ini akan bocor atau tidak. Kalau Hei, Wulan, aku beri kau satu kesempatan lagi. Berikan resep parfum itu padaku. Atau, akan kuberitahu semua orang, soal pacarmu yang berpura-pura jadi Bapak Baskoro, akan kusebarkan ke seluruh perusahaan. baik. Apakah jika aku menyerahkan resepnya, kau tidak akan mengatakan soal penyamaran Fugui? Bagaimana aku bisa percaya padamu? Wulan, kamu salah dengar, ya? Aku yang memilih. Apa yang kusuruh harus kau lakukan. Tapi aku benar-benar tidak menyangka kau bisa terpikat oleh seorang pekerja rendahan sampai tergila-gila. Pantas saja 5 tahun lalu kau sudah seperti ini. 5 tahun kemudian juga sama. Kamu ini cuma pantas bersama sampah. Jaga mulutmu. Baik, aku diam. Karena kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Kalau begitu, habiskan kopi ini maka kesepakatan tercapai. Nadia kita hari ini adalah putri kecil yang wangi. Ya, pakai tasmu ayah akan mengantarmu ke TK. Ayo. Papa. Kamu sudah punya mama, kan?
Kenapa harus rebutan adik denganku? Hari ini Nadia akan ke TK, aku mau mengantarnya sendiri. Kamu antar dia? Berapa umurmu? Lagi pula, kamu juga harus ke TK hari ini. TK bisa setiap hari, adik cuma satu. Kamu memang keras kepala. Kakak, jangan khawatir, Mama bilang Papi hari ini akan mengantarku menyerahkan formulir pendaftaran. Lihat, nak. (18 Juli 2019), Rumah Sakit Nancheng, darah langka. Kok sama persis dengan punya Gilang? Papa, kenapa? Nadia, apakah ibumu pernah bilang padamu, apakah kamu punya kakak atau adik laki-laki? Papi, bagaimana kau tahu? Aduh, ibu bilang tidak boleh membocorkan soal kakak. Hei, kau harus segera pergi ke rumah sakit Nancheng. Selidiki hari kelahiran Gilang, semua yang terjadi, dan kirimkan lokasi Wulan padaku. Kiao Sirao, kamu mau apa? Kamu melakukan kejahatan. Kejahatan. Wulan, kamu pikir aku takut? 5 tahun lalu kau lolos. Hari ini aku akan membuatmu tidak bisa bangkit lagi. Serahkan pada kalian. Kalian mau apa? Jangan mendekat, jangan mendekat. Wulan, apa kamu di dalam? Wulan, aku terlambat. Karena mereka berani bertindak, kedua tangan ini, jangan harap bisa dipertahankan, bawa pergi. Wulan, kenapa selalu ada yang menyelamatkanmu? Aku tidak akan membuatmu bahagia. Wulan, kamu tidak apa-apa? Fugui, aku merasa tidak enak. Tolong aku. Ini wangi yang itu. Kamu wangi sekali. Aroma apa ini di tubuhmu? Wulan, lihat baik-baik. Siapa aku? Fugui. Aduh, jangan lihat. Kita tadi malam sungguh hebat. Hentikan. Jangan ngomong. Hari ini aku masih ada kompetisi meracik parfum. Keluar, aku mau ganti baju. Oh, Kenapa harus malu? Lagi pula kita sudah suami istri. Tadi malam itu terpaksa. Wulan, kamu benar-benar kecoa yang tak bisa mati. 2 kali kau lolos. Kiao Sirao, menggunakan cara-cara kotor seperti ini, menyakiti aku. Kamu pikir aku tidak akan membalas? Membalas? Resep parfum sudah aku dapatkan. Hari ini kamu pasti kalah.
Halo, Papi, kami ingin lihat Mama bertanding. tidak. Mama pergi bekerja. Kalian tidak boleh mengganggunya. Tapi adik sangat kangen Mama. Sampai menangis. Aduh. Jangan nangis, nak. Aku janji pada kalian, tapi ada syaratnya. Kalian tidak boleh memberitahu siapapun tahu identitas kalian. Baik, Maaf. Bagaimana kamu punya foto ini? Apakah kamu baru? Ini adalah grup Baskoro kita, Tuan Muda. Tuan Muda, Mama. tunggu. Nadia, apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari Mama? Mama, ada apa? Wulan, Jangan panggil aku seperti itu. Aku merasa muak. apa yang terjadi? Apakah ada yang mengganggumu di kantor? Katakan padaku, aku pasti akan membantumu. Cukup. Bukankah kamu tukang las listrik? Bagaimana bisa membelaku? Atau kamu hanya ingin melihatku dibuat bingung olehmu? Seperti orang bodoh yang menurutimu untuk main-main? Bapak Baskoro, Kamu sudah tahu semuanya? Wulan, dengarkan penjelasanku, bukan maksudku begitu. maksudmu apa? Baskoro, untuk mencegah aku merepotkanmu, kau ajak orang tua dan anakmu berpura-pura bersama. Sungguh repot kamu. Kalau begitu, sesuai keinginanmu. Hari ini kita bercerai saja. Mulai sekarang, kalau aku lihat kamu, pasti aku menghindar. Wulan, kumohon, beri aku kesempatan menjelaskan, boleh? Sebenarnya, Gilang dan Nadia. Sudah, jangan bicara. Kamu tahu nggak? Biar kamu tidak ketahuan, aku. Sudahlah. Awalnya kupikir ini untuk keluarga kecil kita, apapun layak dilakukan. Tapi sekarang, ternyata aku benar-benar bodoh. Mama, aku nggak mau pisah dari kakak. Mama, apa Mama tidak mau aku lagi? Gilang bukan anak nakal. Mama, jangan tinggalkan Gilang. Lomba parfum grup Baskoro resmi dimulai. Sekarang, mari kita sambut para peserta parfum naik ke panggung. Gilang. Mulai sekarang, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Semua salah papi yang membuat Mama pergi. Gilang sekarang tidak punya Mama. Xiao Wan tahu tidak bisa menang, bawa anakmu naik panggung untuk cari simpati. Nona, ini lomba parfum. Kalau Anda ingin ikut, tidak boleh bawa anak. Saya tahu. Saya mundur dari lomba ini. Mama jangan tinggalkan Gilang. Papa akan antar kamu cari Mama. Jangan halangi aku. Bapak Baskoro, ada satu hal yang harus saya laporkan sekarang. Gilang, aku ibu kandungmu. Nona Siska, memang benar, dia adalah ibu kandung Tuan Muda. Kau bilang wanita di Hotel Nanceng 5 tahun lalu adalah kau? Wakil Direktur, saya ingin bukti-bukti ini cukup membuktikan saya ibu kandung Yang Yang.
Soal malam itu 5 tahun lalu saya benar-benar tak mau mengingatnya. Gilang, ini mama. Pergi. Kamu bukan mamaku. Aku punya mama dan adik perempuan. Kamu tak boleh rebut posisi mamaku. Gilang, mama tahu, ini semua salah mama. Jika dulu mama tak kehilanganmu, pasti kau akan mengakuiku. Gilang, mana sopan santunmu? Minta maaf. Aku tak berguna. Yang kau dorong wanita jahat itu, dia jatuh sendiri. Benar, Gilang tak mendorongku. Aku sendiri jatuh karena tak hati-hati. Tak peduli bagaimana orang lain jatuh, kau yang duluan dorong, itu salahmu. Papa, jangan marah. Papa tolong wanita jahat itu ganggu Gilang. Xiao Jiang. Xiao Jiang. Bukankah kau bilang kau kangen Gilang? Dia lari keluar, kau tak kejar? Tentu saja aku mau kejar. Tapi karena Gilang sementara tak mau temui aku, kalau aku kejar sekarang, bukankah dia makin marah? Aku hanya ingin menebus Gilang kekurangan kasih sayang ibu bertahun-tahun. Tapi tak kusangka dia begitu menolakku. Sekarang aku hanya berharap bisa dekat dengannya. Tempat tinggalmu akan kuurus, aku akan sering bawa kau temui dia, tapi dia mungkin butuh waktu untuk terima kau. Nona Su, untuk sementara Anda tinggal di sini. Kalau ada keperluan, silahkan perintah pembantu. Suster, aku masih punya satu anak lagi. Maaf, anakmu lahir lemah semalam, menangis 2 kali lalu meninggal. Yang di belakangmu ini perempuan, sangat sehat. Halo, saya ingin cari 5 tahun lalu. Data lengkap ibu-ibu dari semua anak yang lahir di sini. Semua. Iya, tolong cepat. Baik, tunggu sebentar. Tunggu. Baik, terima kasih. Sekarang ada yang naik derajat. Keluarga kaya. Asal bisa buktikan sebagai ibu kandung tuan muda seumur hidup tak perlu khawatir wah. Ayo, periksa kamar. Untung dulu kau tinggalkan nama untukku. Ini. Keluarga Baskoro, aku pasti bertahan. Pantasan. Siapa suruh dulu kamu harus muji karakter orang Manzoulan? Sekarang kena batunya, kan? Aku tahu aku salah. Bu, jangan cuma marah-marah. Aku sekarang masih ada cara apa? Kecuali kamu sendiri yang patuh pergi minta maaf dengan sukarela, apalagi yang bisa dilakukan? Aku sih mau minta maaf. Tapi dia sama sekali tidak mau menemuiku. Di rumahmu ada seorang wanita tinggal. Bagaimana dia bisa menemuimu? Aku tanya kamu, Bu, apa yang kamu omongkan? Di kamarku mana ada wanita? Alasanku membiarkan Siska tinggal di sini hanya karena dia ibu dari Gilang. Aku tidak bisa melarang dia bertemu Gilang. Aku tidak punya hubungan apa-apa dengan dia. Lagi pula, nyonya rumah keluarga Baskoro hanya bisa Wulan perempuan jahat itu. Bukan ibu Gilang, aku hanya mau, Mama, sudahlah, omonganmu tidak berguna. Karena menantu tidak mau memaafkanmu. Sekarang ini, hanya dengan mempertaruhkan muka tua kami untuk menemanimu minta maaf padanya. Paman, Bibi. Kalian tidak perlu membujukku lagi. Aku sudah memutuskan Wulan, kamu bahkan tidak mau panggil ibu? Aku dan ayahmu benar-benar tidak bermaksud menipumu, kami hanya. Bukan, ibu, ayah, aku tahu kalian sungguh baik padaku. Aku juga sangat ingin menjadi satu keluarga dengan kalian. Tapi ibuku karena ditipu patah hati meninggal terlalu cepat. Jadi, Aku paling tidak bisa menahan kebohongan seumur hidupku. Terutama dari orang terdekat, maaf. Semua salahmu. Mama, kamu bahkan tidak mau Gilang juga? Wulan, aku tahu perasaanmu. Apapun keputusanmu, aku dan ayahmu mendukungmu. Hanya saja, kalau kamu ada waktu bawa Nadia untuk mengunjungi kami, beberapa malam ini, setiap malam mimpi bertemu Nadia. aduh, Kakak, aku juga sangat rindu kalian. Aduh, cucuku. Mama,
Masuk. Tuan Fu, saya lihat Anda masih bekerja larut malam. Saya kira Anda pasti lelah, saya sengaja membuatkan kopi untuk Anda. Tuan Fu, saya dulu pernah belajar pijat, biarkan saya pijat Anda. Apa yang Anda lakukan? Saya hanya ingin membantu Anda. Keluar. Lihat saja nanti. Masih panjang waktu kita. Fu Xingyan, ada apa denganmu? Ada banyak urusan di Fuji Group, kau tidak mengurusnya? Setiap hari seperti ini, apa menyenangkan? Saya hanya ingin membantu Anda. Jika Anda tidak terbiasa, saya suruh mereka pergi. Dan kamu? Mama, kamu juga marah sedikit? Mau mengusirku? Aku tidak marah padamu. Aku tahu Mama sayang padaku. Kalau begitu, suruh Papi pergi saja. Aku ikut Mama. Hei, anak nakal, kok cepat sekali berubah suasana hatimu? Wah, sekeluarga kalian sedang mengemis di sini? Apa ngemis? Kiao Xiao, jaga mulutmu. Kiao Wan, kamu pergi dengan gaya tinggi hari itu, aku kira kamu sudah dapat tawaran bagus, ternyata dengan suami palsumu ini berjualan di kaki lima. Ini sama saja dengan ngemis. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Kiao. Aku mencari nafkah dengan tanganku sendiri, apa yang memalukan? Tidak seperti kalian ibu dan anak, satu mencuri, satu merampok setiap hari mengingini milik orang lain. Apa katamu? Ya, aku memang suka merebut barangmu. Tapi, kamu sendiri yang tidak berusaha, memilih pria yang tidak berguna, menghancurkan masa depanmu sendiri. Sama seperti ibumu, tidak berguna. Apa katamu? Diam kau. Kiao Xiao. Coba kau bilang lagi tentang ibuku, percaya tidak, aku akan merobek mulutmu. Kamu berani? Aku punya bukti bahwa suamimu berpura-pura menjadi wakil direktur. Kalau kamu berani menyentuhku, aku akan memotret suamimu saat berjualan dan mengirimkannya ke grup perusahaan. Oh ya, silakan saja. Kak, kamu bilang apa? Kiao, aku tanya kamu. Apakah kamu yang memberi Wan obat pada malam itu? Iya, kenapa? Kamu pikir dengan menyamar sebagai wakil direktur dan membawa beberapa pengawal aku akan takut padamu? Tunggu sampai aku membongkar penyamaranmu sebagai wakil direktur. Hanya dengan kekuatan wakil direktur kamu tidak akan bisa tinggal di Nancheng lagi. Aku tidak tahu apakah aku bisa hilang dari Nancheng. Tapi dalam 2 menit, aku akan membuat seluruh keluargamu hilang dari Nancheng. Membuatku hilang? Hanya dengan kamu menyamar sebagai wakil direktur dan berpikir kamu benar-benar dia? Baik 2 menit ya. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, Kiao Wan. Sekarang aku benar-benar sedikit kasihan padamu. Selain menambah beban, juga punya suami gila. Seumur hidup kamu tidak akan bisa bangkit lagi. Mamaku tidak butuh belas kasihanmu, kamu sebaiknya kasihani dirimu sendiri dulu. Kalau aku jadi kamu, aku akan segera pulang dan membereskan barang-barang. Kamu anak kecil, apa yang kamu tahu? Kamu sama seperti ayah gilamu itu, menganggap dirinya orang kaya. 5, 4, 3, 2, 1, nak. Ma? Wakil Direktur, semua properti keluarga Kiao sudah kita akuisisi. Harta milik ibu Nyonya juga sudah sepenuhnya ditransfer atas nama Nyonya. Mengenai 2 orang ini, setelah saya atur pengacara untuk menuntut tanggung jawab mereka, mereka akan diusir dari Nanshi. Kalian menipuku. Dia hanyalah palsu. Diam, dia bukan palsu. Dia adalah presiden direktur grup Baskoro. Baskoro, kamu yang bikin kita begini. Apa kamu masih ingin membunuh kita? Aku sangat menyesal. Kenapa aku melahirkan anak pembawa sial ini? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Sudah, bawa pergi, bawa pergi. Kamu. Ini semua yang ingin aku lakukan untukmu. Kamu tidak perlu merasa terbebani. Wulan, ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu.
Parfum yang kamu buat 5 tahun lalu. Apakah biasanya kamu pakai sendiri? Aku cuma iseng, aku memberikannya ke teman, kenapa? Kalian pergi dulu. Nadia ingin bertemu kakek dan nenek, tolong jaga dia. Aku ingin sendiri dulu. Kamu adalah mantan istri yang terus-terusan menempel pada Baskoro. Ada perlu apa kamu mencariku? Aku adalah ibu kandung Gilang. Kamu tidak terlalu terkejut? Aku tahu dulu sebenarnya hanya karena kesalahpahaman yang menyebabkan kita sekeluarga terpisah bertahun-tahun. Sekarang aku kembali. Nona Wulan, aku berharap dia memikirkan keluarga yang utuh. Oh ya? Selamat ya. Sayangnya kamu salah orang. Aku dan Baskoro sudah mengajukan perceraian. Keputusan untuk bercerai atau tidak ada di tangannya, syukurlah. Selama Nona Wulan bersedia melepaskan posisinya di pihak Baskoro, aku punya cara sendiri. Terima kasih Nona Wulan atas kebijaksanaanmu. Lihat, hidupmu sekarang sepertinya tidak begitu baik. Kopi ini aku yang traktir. Tidak perlu, secangkir kopi aku masih mampu. Mama, Mama, kapan kamu pulang bersama kami? Aku sangat merindukanmu. Gilang, kamu sangat ingin Mama menemanimu? Iya, Mama. Kakak bilang dia memimpikanmu setiap malam. Aku juga. Aku setiap hari juga kangen Papi. Kapan kita bisa bermain bersama lagi? Bagi Gilang, ibu kandung lebih baik, kan? Lain kali saja, kalian pergi ke sana dulu. Aku juga. Aku juga ingin. Baskoro, kita bercerai. Kenapa? Karena aku pikir Gilang lebih membutuhkan ibu kandungnya. Aku ingin selalu bersama Mama. Dan Nadia juga. Fusinyan, cukup, ya. Kok lari-lari? Mau cari mati? Tidak lihat aku bawa banyak barang? Kalau rusak, kamu sanggup bayar. Cepat ambil. Nona Su, Tuan Muda demam. Sekarang suruh kamu ambil. Bukan, Nona Su, Tuan Muda. Kamu tidak ngerti bahasa? Jangan kira aku tidak tahu. Kalian semua memandang rendah aku bilang. Suatu hari nanti aku akan jadi nyonya kaya. Kalian yang meremehkan aku, enyah dari sini. Sekarang, aku suruh kamu berlutut dan ambil. Mama, Mama, Mama. Mama, aku demam. Aku sakit. Gilang, kamu di mana? Kakakmu mau apa? Gilang di mana? Tuan Muda di kamar atas. Masih demam. Jangan takut, Mama bawa ke rumah sakit. Kia Wei, kamu mau apa? Gilang anakku. Kamu tidak boleh bawa dia. Anakmu, kamu harus rawat dia baik-baik. Dia demam tinggi. Kamu ngapain? Kalau Gilang kenapa-kenapa, aku tidak akan maafkan kamu. Di ambulans. Bagaimana keadaan Gilang? Untung datang tepat waktu. Demamnya sudah turun. Saya kira hanya demam biasa. Minum obat saja sudah sembuh. Kamu pikir, kalau bukan karena Wulan datang tepat waktu, jika Gilang terjadi apa-apa, aku tidak akan memaafkanmu. Ibu, mana mungkin saya? Saya ini ibu kandung Gilang. Cepat pergi, aku tidak mau melihatmu. Tuan Lu, di sini sudah cukup banyak orang.
Bos, berkat Anda. Mama, Bangun. Kamu sudah bangun, ya? Apa ada yang terasa tidak enak? Mama, aku tidak sedang mimpi, kan? Kamu benar-benar datang menemaniku. Bukan mimpi. Syukur. Jadi, hari ini Mama akan terus menemaniku, kan? Mama, aku juga ingin tinggal menemani kakak. Kakak sakit. Nadia, tiup-tiup saja, nanti tidak sakit lagi. Tuan Gu, soal Gilang. Saya benar-benar tidak sengaja. Sudah selesai bicara? Aku tahu kamu sekarang tidak percaya padaku. Tapi aku bisa memberitahumu, dulu persalinannya sulit. Untuk melahirkan Gilang, rahim saya sudah diangkat. Sekarang saya tidak bisa melahirkan lagi. Mana mungkin saya menyakiti satu-satunya anak saya. Jika kalian tidak mengizinkan saya dan Gilang bersama, saya akan menempuh jalur hukum untuk merebut hak asuh Gilang, dan juga akan menggugat Wulan karena menculik anak. Fusinya, aku setuju. Kenapa minum alkohol sebanyak ini? Ayo, aku antar kamu pulang. Pulang? Pulang kemana? Istriku hilang gara-gara aku. Kemana lagi aku bisa pulang? Hei, ayo, pulang dulu, nanti bicarakan. Ayo. Ada apa dengan Pak Baskoro? Maaf ya, Nona Su, Pak Baskoro kami. Tidak suka disentuh wanita lain selain Nona Wulan. Mudah tersinggung. Mau apa kamu? Aku. Keluar. Keluar. Ternyata tetap alergi. Apa mungkin wanita yang dulu bersama kakekku bukan dia? Dulu yang dibawa pulang oleh Kiao Xiao adalah Gilang. Halo. Panggil Kiao Xiao ke sini. Aku mau tanya sesuatu. Maksudmu setengah saham Fushi ada atas namaku? Ya, sesuai prosedur perceraian, pembagian harta normal, kamu berhak mendapat setengah dari grup Fushi. Tidak usah. Aku punya tangan dan kaki sendiri. Bisa menghidupi aku dan Nadia. Tapi, silahkan pulang, aku tidak akan menerimanya. Kakak, asisten paman tadi diusir oleh ibu. Kamu benar-benar mau menganggap wanita itu sebagai mama? Mana mungkin? Adik, kamu diam-diam ambil rambut mama, aku akan tes DNA. Orang dewasa ini bodoh sekali. Kami anak-anak saja tahu siapa ibu. Mereka malah tidak bisa melihatnya. Baik, kakak. Pernikahan? Siap-siap saja. Sebentar lagi jadi istri kaya raya. Mama. Mama, jangan bersedih. Aku tidak akan biarkan papi menikahi wanita jahat itu. Kakak ipar, ibu, dan papa. Bukankah ini Nona Wulan? Kenapa diusir dari keluarga Baskoro? Tidak rela dan ingin merusak pernikahanku? Tidak tahu malu mengganggu. Kau terlalu percaya diri? Kau pikir semua orang sepertimu? Kalau tidak karena Hangyan mengundangku, kau pikir aku mau datang? Sebaliknya kamu. Kuharap kau bisa merawat siang-siang dengan baik.
Jangan menodai kata ibu. Diam. Apa yang kau lakukan? Ada apa? Tuan Singh, saya lihat Nona Singh datang. Tadinya ingin menjamunya dengan baik. Tapi dia tampaknya tidak setuju dengan pernikahan kita. Kau bohong. Kau sengaja cari masalah dengan Mama. Dan mau memukul Mama. Papi, hari ini kau tidak boleh menikahi wanita jahat ini. Gilang, bagaimana kau bisa berkata begitu? Akulah ibumu. Hari ini, Papa dan Mama akan menikah. Nanti kita bertiga bisa bersama selamanya. Wanita jahat, kau masih mau berbohong? Aku sudah tes DNA dengan Mama, dialah Mama asliku. Kakak ipar, apa katamu? Mama, aku sudah ambil rambutmu dengan adik, lalu tes DNA kaulah ibu kandungku. Iya, Mama, aku dan kakak sering bertemu dalam mimpi, dialah kakak kandungku. Bukan, akulah ibu kandung Yang Yong, anak kecil tahu apa. Laporan ini palsu. Shi Xiaowan yang mengarang cerita, dia bohong, dia ingin merusak pernikahan kita. Satpam, Satpam. Jangan terburu-buru, tenang saja. Hari ini aku tidak akan membiarkan siapapun merusak pernikahan ini. Papi, kalau hari ini kau menikah dengan wanita jahat itu, Gilang hanya akan punya Mama mulai sekarang, dan tidak mau Papi lagi. Aku juga tidak mau. Gilang, bagaimana kau bisa berkata seperti itu pada Papa? Anak nakal harus dipukul pantatnya. Wulan, apa kau begitu waspada padaku? Wulan, maukah kau menikah denganku? Bapak Baskoro, akulah ibu Yang Wulan. Dia pembohong. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiao Xiao. Kakak, aku salah, kumohon, lepaskan aku. Apa yang sebenarnya terjadi? Dulu, untuk bisa masuk ke keluarga Fu, kau melahirkan 2 anak Bapak Baskoro. Aku menyuap suster dan mengambil satu lalu membohongimu bahwa dia sudah meninggal. Dialah yang mengambil anak itu, suster, dialah pelakunya. Tidak, dia mengada-ada. Dia gila, dia berbohong. Aku tidak berbohong. Bapak Baskoro, kumohon, lepaskan aku tidak mau dipenjara. Entah benar atau tidak, kami akan menyelidikinya, tapi hukuman yang kalian berdua terima tidak ada yang bisa lolos, bawa mereka pergi. Wulan, maaf, semua salahku, karena tidak segera mengenalimu, tapi untungnya Tuhan memberiku kesempatan untuk bertemu lagi. Dan membuatku jatuh cinta padamu. Oh, dan parfum ini. Aroma tubuhmu tak pernah kulupakan. Dulu aku tidak bisa memberimu pernikahan megah. Kali ini aku tidak akan melewatkannya lagi. Lihat. Pernikahan ini hanya milikmu. Apakah kau suka? Maukah kau menikah denganku? Wulan, terimalah dia. Jika kau tidak mau menikah dengannya, anak nakal ini akan sendiri seumur hidup. Ya, menantu. Terima dia, terima dia, terima dia, nikahi dia. Selamat menikah.